Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Cynthia Rajman dari Universitas Buana Perjuangan ingin menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Dalam hal ini, seperti kita ketahui, perilaku organisasi tidak terlepas dari diri personal itu sendiri. Beberapa bidang ilmu yang membahas meliputi psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Lalu, apa sih itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Adapun tujuan perilaku keorganisasian. 1. Memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Ketiga, mengendalikan perilaku. Adapun tingkat analisis dalam perilaku keorganisasian. 1. Tingkat individu, artinya terkait dengan perilaku, nilai saat berinteraksi. Kedua, tingkat kelompok, artinya pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma, dan nilai kelompok. Ketiga, tingkat organisasi, artinya proses pengambilan keputusan manajemen. Adapun fungsi dari manajemen. Sebagai anak manajemen pasti tahu dong kata POEK, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Lalu, apa sih peran fungsi dari manajemen itu? Planning, perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Dalam hal ini, perencanaan itu sendiri memiliki manfaat, yaitu 1. Dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi. Ketiga, dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Keempat, mudah dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut fungsi pengorganisasian. 1. Perumusan tujuan secara jelas. 2. Pembagian tugas pekerjaan. 3. Mendelegasikan wewenang. 4. Mengandung mekanisme koordinasi. Pengarahan. Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Controlling atau pengendalian. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan-pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun peran manajer dalam perusahaan berikut ini. 1. Peran figur, artinya bahwa seorang manajer merupakan simbol. Manajer harus berperan melakukan tugas rutin yang berkaitan dengan tugas-tugas resmi dan pekerjaan yang bersifat sosial. Contohnya, memberi sambutan pada acara resmi. Kedua, peran pemimpin. Manajer adalah pemimpin sehingga manajer harus mampu memimpin, membimbing, memotivasi, memberikan reward, dan punishment. Ketiga, peran penghubung. Peran manajer adalah sebagai penghubung antar anggota atau sumber daya manusia, antar anggota dan pihak eksternal. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran manajemen. Berikut ini peran manajemen. 1. Mengembangkan tujuan dan strategi. Kedua, mengembangkan karyawan. Ketiga, menciptakan dan mempertahankan struktur. Keempat, mengkomunikasikan visi.